Dan Roy Suryo yang pernah datang ke kampus UGM untuk mendapatkan klarifikasi ijazah maupun skripsi itu. Dia ketika memaparkan belum sampai selesai, oleh Sylvester itu langsung mendobrak, langsung menyerang, langsung menuduh bahwa dia, yaitu Roy Suryo itu mengatakan itu berarti palsu, padahal dia sudah menerangkan bahwa apa yang dilakukan itu merupakan bagian dari penelitian secara keilmuan. Sahabat usia Mas, saya memang agak terkesima dan heran tentang ijazah, ijazah Presiden Joko Widodo yang Presiden RI yang ke-7 ini kok menjadi liar, menjadikan seperti bola salju yang menggelinding dari kecil tahun 2016, 2022, lalu 2024, 25 ini menggelinding dengan cepat, semakin besar, di mana-mana menjadi perbincangan. Dan anehnya lagi sampai tempat kampus perguruan tinggi Universitas Gadjah Mada juga didatangi oleh sebuah kelompok masyarakat. Di rumahnya Joko Widodo yang ada di Solo juga digeruduk oleh sekelompok masyarakat. Malahan kalau yang di Solo ini sungguh luar biasa. Terjadi sebuah pertarungan lah ibaratnya. Orang yang ingin mengetahui tentang ijazah aslinya Presiden dan orang yang mendampingi atau orang yang membela Joko Widodo. Saya berkata istilahnya pertempuran itu, padahal tidak terjadi apa-apa, tapi paling tidak di situ terjadi dialog-dialog yang hangat, yang di luar Presiden loh ini, yang ada di luar rumah. Terjadi dialog-dialog yang memanas lah gitu. Tapi setelah itu terus menggaung, terus meninggi temperamennya. Saya sempat melihat di acara Suara Rakyat yang diangkat oleh sebuah televisi nasional. Dari situ terjadi perbincangan antara tokoh-tokoh yang sedang mencari kebenaran, yaitu ada Roy Suryo, lalu di situ juga ada Sylvester Maturina, dan yang menjadi moderatornya ibaratnya, yang memimpin acara itu. Saya kok jadi lupa namanya dulu yang menjadi penggiat kampanyenya Presiden, calon Presiden Aiman Wicaksono itu memberi kesempatan pertama kali kepada Roy Suryo yang pernah datang ke kampus UGM untuk mendapatkan klarifikasi ijazah maupun skripsi itu. Dia ketika memaparkan belum sampai selesai, oleh Sylvester itu langsung mendobrak, langsung menyerang, langsung menuduh bahwa dia, yaitu Roy Suryo itu mengatakan itu berarti palsu, padahal dia sudah menerangkan bahwa apa yang dilakukan itu merupakan bagian dari penelitian secara keilmuan. Tapi memang betul secara keilmuan akhirnya bisa menemukan sebuah pendapat. Apakah pendapat itu cocok atau tidak cocok oleh pihak yang lain sebetulnya nggak perlu dipermasalahkan.
Karena yang namanya keilmuan itu terus-menerus akan mengalami perubahan. Pada saat ini cocok, tapi mungkin 10 tahun yang akan datang tidak akan selesai, tidak akan cocok lagi. Gitu. Nah, Sylvester ini, wah, ngomongnya luar biasa, menuduh hal-hal yang mungkin kata-katanya menurut saya kok kurang cocok. Ya, bahkan juga sempat, nah ini bisa langsung diperkarakan ini, ya bisa jadi tersangka langsung ini. Wah, kalau saya melihat pernyataan-pernyataan gitu kok rupa-rupanya tidak beradab. Padahal mereka semua adalah orang-orang yang menyatakan diri lulusan perguruan tinggi. Kan luar biasa ini. Ya. Saya tuh begitu pernyataan itu muncul, saya langsung heran. Ya, orang yang mengadukan ijazah SMA-nya presiden yang di PN Surakarta itu kan belum sampai disidangkan sudah dinyatakan juga yang bersangkutan yang itu juga seorang pengacara menjadi tersangka. Nah, heran memang Republik ini gampang sekali mempersangkakan seseorang. Sementara itu yang kasus tentang ijazah ini sudah lama muncul dan menggelinding menjadi bola yang besar, tapi tidak ada yang mempersangkakan. Inilah keluar biasaan di Indonesia. Ya, jadi keberadaban di dalam berdiskusi, padahal itu ditonton oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Ya, ya taruhlah kalau 280 juta jiwa yang bisa menonton 50 juta aja kan sudah luar biasa. Kok tidak malu ya orang yang berpendidikan tinggi itu? Mestinya kan bisa dengan sopan, bisa dengan santun, bisa meminta lewat orang yang memimpin diskusi ini. Ini langsung diterjang aja. Tapi kalau memang betul dari Sylvester ini, ya, Sylvester ini perlu kita ketahui bahwa dia adalah orang yang sangat vokal dalam dukungan kepada Joko Widodo. Dia juga seorang loyalis. Jadi orang-orang yang loyalis ini kadang-kadang berpikirnya ya maju, perang terus, hantam terus gitu. Tidak berpikir secara rasional, kelihatannya begitu. Ya, karena ya itu tadi, karena loyalis tadi. Dan orang-orang yang loyalis ini ternyata mendapat ya sesuatu yang dapat menguntungkan bagi diri sendiri. Nah, itulah gambaran-gambaran dari para pendukung Joko Widodo. Ya, kita juga tahu kan orang yang mendukung Joko Widodo ada yang diangkat jadi menteri. Ya, bahkan sekarang juga dipromosiin untuk bisa menjadi menteri gitu. Nah, inilah kondisi ya, dalam debat yang nggak begitu mengenakan hati masyarakat Indonesia. Jadi justru melalui debat-debat yang loyalis dengan yang mencari kebenaran ini menjadikan orang nggak suka, ya, tidak menyenangi apa yang diperbincangkan. Biarlah itu mestinya dilakukan dengan beradab, dengan santun. Apa sih ruginya kalau memang betul nanti Joko Widodo yang sudah menyiapkan ya, para pengacara ya, sebelum berangkat ke Vatikan atas utusan negara itu, kan dia ketemu dengan para pengacaranya dulu. Dia melakukan pertemuan, ya berencana memperkarakan orang-orang yang datang ke ke Gajah Mada itu. Ya ada Roy Suryo, ada Rismond, ada Tifa, dan semua orang-orang ini pun juga adalah alumni dari Universitas Gajah Mada. Jadi Universitas Gajah Mada ini menjadi bagian sentral sebetulnya. Nah,
Mestinya kita sekarang ini nggak perlu mendengarkan debat-debat yang seperti dilakukan oleh Sylvester. Sylvester ini setiap kali tampil di televisi memang gayanya seperti itu. Ya, ketika di DPR RI kan juga gitu ketika dengan masalah tentang Pertamina itu. Ya, Pertamina ya mau nggak mau ketika itu kan Jokowi punya pengaruh yang besar. Ya, dan korupsi tentang Pertamina yang sampai 1.000 triliun sudah menguap. Tapi ijazah Jokowi tidak menguap-menguap. Ini ada apa sebenarnya? Ya, dan Jokowi sendiri rupanya mempertahankan tidak membuka. Ya, sementara yang lain terus-menerus mencari kebenaran. Akhirnya nanti masyarakat kalau itu benar terjadi ada pemalsuan, ya, universitas tidak begitu masalah. Yang bermasalah hanya pribadi dari Joko Widodo sendiri. Ya. Tapi kalau betul-betul asli dan akhirnya orang-orang yang diperkarakan itu masuk ke bui, itu rupanya bagian dari apa ya, aku mau ngomong kok nggak enak gitu ya. Karena dulu kan pertama kali ada tokoh yang memperkarakan itu kan akhirnya masuk bui. Kalau ini nanti juga misalnya dimenangkan oleh Joko Widodo sekalipun ijazahnya tidak ditampilkan, ya, ini kan juga pengalaman ini, ya, ketika Bambang Tri memperkarakan itu kan kalah tanpa Jokowi hadir, tanpa melihat ijazahnya. Ya, sebetulnya ijazah yang benar kalau difotokopi hasilnya itu sama, apalagi pada zaman sekarang ada fotokopi yang bisa persis sama dengan aslinya. Ya, karena apa? Saya pernah nih ketika oleh badan tertentu meminta paspor saya difotokopi. Itu dikembalikan ketika fotokopinya kurang baik, ya, dan tidak berwarna yang bagus gitu. Nah, ini kan sama seperti itu. Jadi apa yang sudah terpublikasi, ya, fotokopi-fotokopi yang sudah beredar itu sebetulnya juga sudah bisa menjadi bagian untuk penelitian. Ya, karena yaitu tadi apa yang dikopi, apa yang difotokopi itu akan sama persis di zaman sekarang ini. Dan sebetulnya ya, ya apa-apanya kalau tadi kemarin itu respon juga sudah melakukan digital forensik, ya kalau memang dia ahli di situ kenapa kita nggak mempercayai gitu. Ya, jadi sebetulnya ya semua orang berkata tinggallah kerendahan hati Joko Widodo aja untuk mau menunjukkan ke publik. Memang sudah ditunjukkan ke publik, tapi kan tidak ada buktinya. Hanya dilihat sekejap, ya mungkin hanya sekian detik aja sehingga benar atau tidak orang yang melihat para wartawan itu juga nggak tahu. Gitu. Nah, ini memang kalau memang nanti Pak Joko Widodo memperkarakan orang-orang yang sedang mungkin dianggap mengganggu, ya, dianggap merendahkan citranya atau merusak citranya, ya, itu diperkarakan, itu akan menjadi lebih bagus, menjadi terbuka. Ya. Tapi di satu sisi yang tadi sudah saya singgung tentang korupsi, kok ya amblas begitu saja, hilang, menguap. Yang dulu masalah pagar laut yang bersertifikat itu juga hilang dengan sendirinya. Ada apa sih sebenarnya negeri ini? Apakah memang Jokowi ini ingin manggung terus? Apakah memang Jokowi ini ingin membuat orang jerak gara-gara merendahkan citranya supaya dia memiliki kekuatan tersendiri dan pengikutnya semakin
bergelora, bersemangat untuk mendukungnya. Karena versi seperti ini pada saat ini sekalipun masih mendukung Joko Widodo, tapi karena anak presiden yang menjadi wakil presiden ada di posisi kabinetnya Prabowo, dia juga saat ini ada di Prabowo. Oke, begitu saja ya. Ini soal adab di dalam diskusi publik yang ditonton oleh ratusan manusia. Jadi sekalipun kita menjadi loyalis, menjadi pendukung utama, janganlah berbicara yang kurang sopan. Ya, berbicaralah dengan baik, karena itu akan ditiru oleh orang-orang yang akhirnya hal yang negatif menimbulkan hal negatif. Ya, itu kan hal-hal yang negatif, hal-hal yang kurang baik. Tapi kalau itu menjadi karakter seseorang, ya sudah cukup sampai di situ aja, nggak perlu kita ikuti.